Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Naam, babu fi waqti subhi. Nabi qala hadatsana Nabi an Malik an Yahya bin Sa'id an Amrah bint Abdurrahman an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu an-nisa'u mutalaffi'at bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Bercerita tentang waktu subuh. Ini hadis yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah qalat, berkata, ya Sayyidatina Aisyah, in kana, jika adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalliya, sungguh mengerjakan salat, ya Nabi akan salat subuh, fayansarifun nisa'u, maka pulanglah para wanita, mutalafiat, keadaan mereka berselimut, keadaan mereka menyelimuti diri, bimurutihinna, dengan selimut-selimut mereka, ma yu'rafna, tidak dikenali akan mereka, minal ghalasi, dari karena gelapnya hari, minal ghalasi, dari karena gelapnya waktu subuh. Jadi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengajarkan salat subuh, maka para wanita langsung pulang ke rumah-rumah mereka dengan memakai selimut. Artinya setelah dipakai baju, maka disunahkan menyelimuti diri dengan selimut tebal, sehingga kalau terlihat di belakang itu hanya sebagai tumpukan yang lurus, sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya, ketiaknya, pinggangnya, pinggulnya, tertutup semua dengan selimut. Itu disebut dengan mutalafiat bimurutihinna, menyelimuti diri dengan selimut-selimut mereka. Mereka itu tidak dikenal, tidak bisa dikenali mukanya, bukan karena selimut tersebut, tapi karena gelapnya subuh. Artinya Nabi melakukan salat subuh di waktu awal subuh. Kalau kita selesai salat subuh itu sudah kenal semuanya, maka harus dipercepat iqamah. 5:30 kurang 10, maka lagi kurang 5. Kenapa? Karena waktu subuh jam 5 kurang 4 menit. Jam 5 kurang 4 menit. Jadi keterlambatan setengah jam itu sudah maksimal dalam persiapan pendidikan. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ishaq bin Ismail qala hadatsana Sufyan an ibni Ajlan an Asim bin Umar bin Qatadah bin Nu'man an Muhammad bin Labid an Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu la ujurikum li ujurikum aw a'zamu li ajri. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, berpagi-pagilah kalian dengan salat subuh,
Fa innahu, maka sesungguhnya salat subuh di pagi-pagi, a'zamu, itu lebih besar, li ujurikum, bagi pahala-pahala kalian. Riwayat yang lain, ajru a'zamu lil ajri, lebih besar bagi pahala. Babun fil muhafazati ala salawat, bab menjaga. Hadis tentang waktu salat sudah selesai. Sekarang hadis tentang muhafazah, menjaga di atas waktu solat 5 waktu. وبه قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سنابيح قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن صمت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات ترضاهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Sunabihi, beliau mengatakan za'ama Abu Muhammad, telah mengatakan oleh Abu Muhammad, sesungguhnya witir itu hukumnya wajib. Abu Muhammad mengatakan witir hukumnya wajib. Faqala Ubadatu ibn Samit, berkata Sayyidina Ubadah bin Samit, kadzaba Abu Muhammad, telah bohong Abu Muhammad yang mengatakan salat witir hukumnya wajib. Kenapa? Asyhadu, aku bersaksi, anni, sesungguhnya aku, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, 5 ibadah salat. Khamsu salawatin, 5 ibadah salat. Iftaradahunna, yang mewajibkan akannya 5 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang wajib. Maka witir tidaklah wajib. Man ahsana wudu'ahunna, siapa saja yang membaguskan wuduknya 5 waktu salat, membaguskan, melakukan sebagus-bagusnya dengan cara adab sunnah semuanya terpenuhi, wasallahunna liwaqtihinna, dan dia mengerjakan akannya 5 ibadah salat bagi waktunya, dan ia mengerjakan akannya ibadah salat bagi waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan dia menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya, kana lahu, itu ada baginya seseorang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala ahdun, sebuah janji. Apa janji Allah kepada orang yang menyempurnakan wudhu dan mengerjakan salat tepat waktu? Ayyawfiralahu, bahwa Allah akan mengampuni baginya. Sehingga dibaratkan dalam hadis yang lain, berkah pengampunan dari salat itu seperti 5 sungai yang mengalir di depan rumah seseorang, yang dia mandi di dalam sungai tersebut 5 kali sehari. Hal baqiya min daranihi syai', apakah masih tersisa dakinya sedikit pun? Tentu tidak. Kalau mandi di sungai 5 kali sehari tidak ada lagi dakinya. Begitulah kira-kira ibadah salat menghapuskan dosa-dosa kecil. Bagi siapa? Dilengkapi di hadis ini, yaitu orang menyempurnakan wudu, menyempurnakan rukuk dan khusyuk,
menunaikan wuduk dan solat sesuai dengan tertib syariat. Wa man lam yaf'al, siapa saja yang tidak melakukan, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak ada baginya seseorang di atas Allah itu jaminan, itu janji, insya'a ghafara lahu, jika Allah mau Allah bisa saja mengampuninya, wa insya'a adzabahu, jika Allah mau Allah akan menyiksanya. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Khuzai wa Abdullah ibn Maslamah qala hadatsana Abdullah ibn Umar anil Qasim ibn Ghannam an ba'di ummahatihi an ummi Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala as-salatu fi awwali waqtiha. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Farwah, beliau mengatakan telah ditanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, manakah amalan yang lebih unggul, manakah amalan yang lebih baik? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Nah, wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail ibn Abi Khalid qala hadatsana Abu Bakr ibnu Umarah ibnu Ru'aibah an abihi qala sa'alahu rajulun min ahli al-Basra faqala akhbirni ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yalijun nar rajulun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla an taghruba qala anta sami'tahu minhu thalatha marat qala na'am kullu dhalik yaqul sami'tuhu udhunaya wa wa'ahu qalbi faqala rajulun wa ana sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika. kitab saya tinggal satu hadis, mungkin kebalik susunannya. Diriwayatkan daripada Ibni Ru'aibah Abu Bakar bin Umarah bin Ru'aibah, dari ayah beliau Sayyidina Umarah bin Ru'aibah, sa'alahu, telah bertanya kepadanya ayah oleh seorang laki-laki dari penduduk Basrah. Faqala, berkatalah laki-laki tersebut, akhbirni, beritahukan olehmu kepadaku, ma sami'ta, sesuatu yang pernah engkau dengarkan dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatalah sang ayah Sayyidina Umar ibni Ru'aibah, sami'tu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka, rajulun, oleh seseorang, shalla, yang dia mengerjakan salat, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari, artinya waktu subuh, selagi belum terbit matahari maka salatnya sah. Wa qabla an taghruba, dan sebelum bahwa tenggelam ia matahari, ini salat asar. Minimal untuk masuk surga dia mengerjakan salat asar sebelum matahari tenggelam. Tapi bukanlah yang afdalnya. Yang afdal pada hadis sebelumnya, as-salatu fi awwali waqtiha. Qala, berkata seorang laki-laki dari Basra, anta sami'tahu min, engkau mendengarkan akannya hadis dari Rasul. Salah samara, dia tanya 3 kali. Anta sami'tahu min, anta sami'tahu min. Qala na'am, berkata Sayyidina Umar ibni Ru'aibah, benar. Kullu dzalika yaqul, setiap demikian belum menjawabnya begini, sami'athu udhunaya,
wa wa'ahu qalbi, mendengar akannya hadis oleh dua telingaku, dan menghafal akannya hadis oleh hatiku. Mendengar akannya hadis oleh dua telingaku, dan menyimpan akannya hadis oleh hatiku. Faqala rajul, berkatalah laki-laki tersebut. Alif lam ahli zikri. ahli zikri. Ana sami'tuhu, aku juga mendengarkan atau telah mendengarkan akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, mengatakan ia akan demikian. Ternyata rajulun min ahlil Basrah, itu juga seorang sahabi, pernah mendengarkan hadis yang sama seperti hadis yang didengarkan oleh Sayyidina Umar ibnu Ru'aibah. Hadis وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي أسود عن عبد الله بن فضلة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه الساعة لي فيها أشغال famurni bi amrin jami'in idza ana fa'altuhu ajza'a anni. Faqala hafiz alal asrain wa ma kanat min lughatina. Faqultu wa mal asrani. Faqala salatu qabla tulu'i syamsi wa salatu qabla ghurubiha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Fudalah Ibnu Fadalah, dari ayah beliau yaitu Sayyidina Fadalah radhiyallahu anhu, allamani, telah mengajarkan akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana fima allamani, maka adalah di antara yang beliau ajarkan kepadaku, maka di antara yang beliau ajarkan kepadaku adalah wahafidh ala salawatil khams, jaga olehmu, pelihara olehmu atas ibadah salat 5 waktu. Qala, berkata ia Abi Harbin ibni Abil Aswad. Qultu, aku katakan, Inna hadhihi sa'atun li fiha asghal, sesungguhnya ini waktu-waktu bagiku padanya waktu-waktu itu kesibukan-kesibukan. Untuk menjaga solat tepat pada waktu, kalau zuhur misalnya, itu waktu saya ada kesibukan di sana, nggak bisa di awal waktu. Kemudian asar juga nggak bisa di awal waktu. Pamurni, perintahkan olehmu kepadaku bi amrin jami', dengan perkara yang komplit, perkara yang menggabungkan, perkara yang mencakup. Idza ana fa'altuhu, apabila aku melakukan akannya, ajza'a anni, mencukupi ia untukku. Faqala, maka berkata ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti qala di atas bukan Abi Harb, tapi Fadalah, Sayyidina Fadalah radhiyallahu anhu. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu qablatul isyamsi, maaf, hafiz alal asrai, jaga olehmu di atas 2 asar. Wa ma kanat min lughatina, tidak ada ya 2 asar itu bahagian dari bahasa kami. Kami enggak pernah menggunakan bahasa asrain, asrani, 2 asar. Itu tidak termasuk bahasa kami. Karena tidak termasuk, Fakultu, saya bertanya kepada Rasul,
kata Sayyidina Fadalah, wa mal asrani, apa itu 2 asar? Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun qablatul syamsi, salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, selambat-lambatnya sebelum matahari terbit. Kalaupun kamu sesibuk-sibuknya, tapi selambat-lambatnya sebelum matahari terbit. Wa salatun qabla ghurubiha, dan salat sebelum tenggelamnya matahari. Kalau sesibuk-sibuknya pun asar harus diselesaikan sebelum matahari tenggelam. Nah, ini hadis toleransi bagi masyarakat misalnya yang waktu asar masih di sawah, ketika azan asar berkumandang tidak mungkin keluar karena menanggung, karena kalau keluar cuci badan lagi, masuk lagi setengah jam di sawah. Kalau bagaimana kalau sekiranya di sawah dia tunda asarnya setengah jam atau 1 jam, kemudian dia mandi, selesai mandi lalu dia sholat, kemudian beberapa menit, 15 menit selesai sholat asar, waktu maghrib tiba. Dan ini diperbolehkan bagi kondisi tertentu dan orang-orang tertentu. Ini adalah rukhsah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Fadalah ketika mengatakan, inna hadis sa'atun li fihi asghal. Inilah yang kadangkala kita amalkan ketika Idul Adha. Nah, sampai tukang aduk bumbu, tukang aduk rendang, kalau ditinggalkan jadi rendang gosong, merusak bagi semuanya. Bumbunya sudah mahal, kambingnya sebetulnya mahal, tapi karena korban jadi gratis. Akhirnya tertunda 3 orang sholat asarnya. Ya, selesai sholat asar 10 menit, setengah jam, 20 menit itu azan maghrib sudah berkumandang. Ini diperbolehkan dan dia tidak masuk neraka. Kenapa? Ana fa'atuhu ajza'a anni. Khair hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Abdurrahman al-Anbari qala hadatsana Abu Ali al-Hanafi Ubaidullah ibn Abdul Majid qala hadatsana Imran al-Qattan qala hadatsana Qatadah wa Aban kilahuma an Khulaid al-Asari an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa bihinna ma imanin dakhala al-jannah man hafadha ala salawatil khamsi ala wa wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqi'ihinna wa shoma ramadan wa hajjal bait in istata'a ilaihi sabila wa ataz zakat tayyibatan biha nafsuhu wa addal amanah. Qalu ya Aba Darda wa ma adaul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Al-ghuslu minal janabah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun 5 hal man jaa bihinna, siapa saja yang mengerjakan ia dengannya 5 hal, ma'a imanin, berserta iman kepada Allah, dakhalal jannata, itu dia akan masuk ke dalam surga. Dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Bahasa pasti keluar daripada bahasa fi'il madhi, dakhala. Nah, dia pasti masuk surga kalau dikerjakan 5 hal itu dengan iman. Qala, berkatalah Sayyidina Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawat, seseorang yang menjaga ia atas salat 5 waktu. Hafadha ala salawatil khamsi, orang yang menjaga atas ibadah salat 5 waktu. Ala wudu'ihinna, dia jaga di atas wuduknya.
Dia jaga di atas wuduknya solat dengan rukun yang lengkap, syarat wuduk yang betul, cara wuduk yang benar, sunnah wuduk yang dilaksanakan. Kemudian rukuknya solat, bukan asal rukuk, betul-betul lurus antara punggung dengan papan lehernya. Kemudian ada tumakninanya. Wasujudihinna, dan sujudnya benar, tidak teralas dahi dengan kain, telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, ujung jarinya menghadap ke arah kiblat, siku diangkat dan diletakkan di atas lantai, kemudian kaki, jari, jemari ditekuk menghadap ke kiblat. Wasujudihinna wa mawaqitihinna, dan salat di dalam waktu-waktunya, jangan sampai keluar dari waktu salat. Wasama Ramadan, dan melakukan puasa Ramadan. Wa hajjal baita, melakukan haji ke Baitullah, in istata'a ilaihi sabila, jika dia mampu kepadanya Baitullah akan berjalan. Artinya ada transportasi, ongkos pergi, ongkos pulang, biaya sampai di situ, biaya untuk ditinggalkan, hutang dilunasi dan semuanya. Wa'taz zakata, dan dia mau memberikan zakat hartanya, zakat fitrahnya, zakat hartanya, masuk kategori 2 zakat. Thayyibatan biha nafsu, hal keadaan senang dengannya zakat oleh dirinya. Maka orang-orang dulu mulakan zakat itu senang hati, kecewa dia kalau panennya tidak sampai zakat. Saking senang hatinya dibuat barale zakat. Nah, dengan senang hati dikeluarkan. Alhamdulillah terpilih tahun ini orang yang wajib zakat. Dia bangga bukan karena menyombongkan diri, tapi bangga karena terpilih sebagai orang yang mampu mengeluarkan zakat. Wa adal amanah, dan menunaikan amanah. Qalu, mereka bertanya, wahai Abu Darda, apa maksudnya menunaikan amanah di sini? Kami kan bukan anggota DPR. Qala, berkatalah Sayyidina Abu Darda, maksud menunaikan amanah adalah mandi junubnya benar. Al-wuslu minal janabah, mandi dari janabahnya betul, ada niatnya, lengkap rukunnya, lengkap syaratnya. Hadis وبه قد حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا باكية عن دبرة ابن عبد الله ابن أبي سليك الحاني أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال سعيد بن مسيب إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي أحدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أحد له عندي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Syihab Az-Zuhri, berkatalah Imam Sa'id Ibn Musayyib, sesungguhnya Abu Qatadah Ibn Rabi'i telah melakukan hadis kepada beliau. Qala, berkatalah Sayyidina Qatadah, Sayyidina Abu Qatadah Ibn Rabi'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, ini sesungguhnya aku faradtu ala ummatika, aku telah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad, 5 salawatin, 5 ibadah salat. Wa ahiddu indi, aku berjanji di sisiku, aku telah buat perjanjian di sisiku, ahdan, benar-benar perjanjian. I'rabnya untuk maf'ul mutlaq, faedahnya untuk taukid untuk amilnya. Ahidtu indi ahda, aku benar-benar membuat di sisiku sebuah perjanjian. Apa janji yang Allah telah tetapkan pada zatnya?
yang Allah tidak akan salahi janji, yaitu manjaa yuhafidhu alaihinna, siapa saja yang datang ia menjaga ia alaihinna di atasnya 5 waktu solat, liwaktihinna tepat pada waktunya solat, adkhaltuhul jannata, aku akan masukkan dia ke dalam surga, aku pasti akan masukkannya ke dalam surga. Wa man lam yuhafid, siapa saja yang tidak menjaga ia di atasnya 5 waktu solat, fala ahdalahu indi, maka tidak ada janji baginya di sisiku. Kalau pulang ke akhirat kelak tidak ada janji yang ditepati, yang harus ditepati oleh Allah. Kalau Allah mau, Allah azab dia. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Tapi kalau sudah dia menjaga salat tepat pada waktunya, maka Allah telah memberikan jaminan kepadanya untuk masuk surga. Ketika kita sampai di sebuah penginapan, hotelnya sudah di booking, kamar hotelnya sudah jelas, uangnya sudah dibayar, jadi pas datang tinggal masuk. Sementara yang datang belum booking hotel, bisa dapat bookingan lebih mahal, bisa saja tidak dapat kamar hotel, dia harus keluar dari hotel tersebut cari tempat penginapan yang lain, bisa saja di Saung, bisa saja di pinggir jalan. Nah, jadi pulang ke akhirat belum ada jaminan tempat baginya. Tapi yang sudah menjaga lima waktu sholat, dia pulang ke akhirat kelak, dia sudah punya rumah pribadi, yaitu surga yang telah disiapkan untuknya. Babun idza akhara al-imamu sholata anil waqti, apabila menunda oleh pemimpin akan ibadah salat dari waktunya. Apa maksud menunda oleh pemimpin? Pemahaman ini tidak bisa kita pahami di tempat kita dan di zaman kita. Kenapa? Karena pemimpin tidak peduli dengan ibadah salatnya. Ibadah salat telah diserahkan pemimpin kepada masyarakat masing-masing. Di zaman tersebut, misalnya dia gubernur Masjid Nabawi, maka dia akan menjadi imam di Masjid Nabawi. Nah, jamaah datang ketika azan berkumandang, kadang-kadang pemimpinnya datang ketika setelah 1 jam azan dikumandangkan. Apa sikap kita? Kalau kita mengimamin sholat lebih awal, kita dikatakan pemberontak. Kalau kita sholat di rumah, tidak ikut sholat di masjid, dikatakan juga pembangkang. Jadi bagaimana caranya? Apabila ikut sholat dengan mereka, waktu sholatnya di akhir. Apa sunnah Nabi SAW kepada masyarakat di saat itu? Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Muhammad ibnu Zaid an Abi Imran yani al-Jawni an Abdullah ibn Samit an Abi Dharin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar kaifa anta idza kanat alayka umara'u yumituna as-salata aw qala ya'khuruna as-salata qultu ya Rasulullah fama ta'muruni qala shalla salata liwaqtiha salli salata liwaqtiha fa in adraktaha ma'hum fasalliha fa inha laka nafilatun. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala li, berkata kepada saya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ya Abu Dzar, kaifa anta, bagaimana kamu berbuat, idza kanat 'alaika, apabila ada di atasmu umara'u, para pemimpin, yumituna shalah, mereka membunuh salat, membunuh syiar salat, au qala yuakhiruna shalah, atau hadis yang lain, riwayat yang lain, mereka menunda salat. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Enggak ada penampak di sana, karena itu adalah syariat.
Maka langsung bertanya kepada Sayyidina Rasul, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau hidup di zaman pemimpin yang menunda waktu solatnya? Qala, berkata ia Sayyidina Rasul, sholli as-salata li waqtiha, salatlah kamu akan ibadah salat pada waktunya. Salat dulu di rumah tepat waktu. Fa in adraktaha ma'ahum fasallihi, jika kamu mendapatinya salat bersama mereka, salatlah olehmu akannya salat, sesungguhnya salat bagimu nilainya sunat. Jadi kalau mesti juga salat bersama mereka, kita salat ulang lagi, salat yang kedua yang untuk memenuhi kewajiban, untuk menunjukkan tidak membangkang, tidak memberontak, maka salat itu menjadi salat sunat, yaitu salat i'adah. Hadis Wabil qala hadatsana Abdul Rahman ibn Ibrahim Duhaymud ad-Dimashqi qala hadatsana al-Walid qala hadatsana al-Auza'i qala hadatsani Hasan yakni ibnu Atiyah an Abdurrahman bin Sabit an Amr ibn Maimun al-Audi qala qadima alaina Mu'adz ibnu Jabal al-Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaina faqala fasami'tu takbirahu ma'al fajri rajulun ajashu sauti qala fa ulqiyat alaihi mahabbati fama faraqtuhu hatta dafantuhu bishami mayitan thumma nazartu ila afqahin nasi ba'dahu fa ataitu bin Mas'ud falazimtuhu hatta mata faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza atat alaikum umara'u yusalluna as-salata li ghairi miqatiha qultu fama ta'murni in adrakani dzalika ya Rasulullah qala salli salata li miqatiha waj'al salataka ma'ahu waja'al salataka, sampai situ dong. Tambah ma'ahum subhatan, ma'ahum subhatan. Di sini ada sikap yang ditunjukkan oleh seorang tabi'in, sikap untuk selalu belajar, sikap semangat belajar agama, yaitu Imam Ammar bin Maimun al-Audi. Kata beliau, qadima alaina Mu'adz bin Jabal, telah tiba di atas kami, artinya kami kedatangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Badal, beliau adalah Rasulillah, utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaina, kepada kami. Qala, berkatalah Maimun, Ammar bin Maimun, fasami'tu, maka aku mendengarkan takbirnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ma'al fajri, beserta salat subuh. Artinya aku mendengarkan takbir beliau pada salat subuh. Rajulun ajassus saw, dia adalah seorang laki-laki. Ajassu ada artinya di situ. Yang fathah hamzah ai walizuhu, yang tebal suaranya. Nah, suaranya yang tebal, bukan kecil tapi agak berat. Waliz, nah, maknanya tebal. Rajulun ajassus saut, dia adalah seorang laki-laki yang bersuara tebal. Qala fa'ulqiyat alaihi mahabbati, maka tertumpah di atasnya cintaku.
tertumpah di atasnya oleh cintaku sampai aku mencintainya dan aku melaziminya. Fama faraqtuhu, maka aku tidak berpisah dengannya sehingga aku menguburkannya di Syam, hal keadaan dia sudah meninggal. Jadi selalu Sayyidina Amr bin Maimun melazimi seorang sahabat, Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal adalah sahabat pilihan yang Nabi bersabda, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adzu ibnu Jabal. Umatku yang paling tahu dengan hukum halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Akhirnya Sayyidina Amr atau Imam Tabi'in Amr bin Maimun itu melazimi Sayyidina Mu'az bin Jabal sampai Sayyidina Mu'aznya meninggal. Summa nazartu, kemudian aku melihat kembali afqahin nas, siapa manusia yang paling faqih setelah beliau. Guru saya dah meninggal satu, cari guru lain lagi, mana yang lebih faqih? Akhirnya aku mendatangi Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Falazimtuhu, aku juga melazimi beliau hatta mata, sehingga beliau juga meninggal dunia. Nah, begitu metode belajarnya sampai gurunya meninggal. Bukan sampai dia meninggalkan gurunya, tapi sampai gurunya meninggal. Maka berkatalah Sayyidina Amr bin Maimun, kata beliau, qala li, telah astagfirullah, lupa. Maka berkatalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala li, telah berkata kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa bikum, bagaimana sikap kalian, idza atats alaikum, apabila datang di atas kalian umara, oleh pemimpin-pemimpin, yusalluna salata, mereka mengerjakan ibadah salat, li ghairi miqatiha, bukan pada waktunya. Qultu, aku katakan, karena kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? In adrakani dzalika ya Rasulullah, jika mendapati akan aku oleh demikian wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallis salata limiqatiha, kerjakan olehmu ibadah salat tepat pada waktunya. Wa ja'al salataka, jadikanlah salatmu ma'ahum, bersama mereka, subhatan, salat sunat. Jadikan salatmu bersama mereka salat sunat, subhatan, sid bahata, bukan sad, tempat sad. Nah, wa ja'al salataka ma'ahum subhatan. Hadis. وبين قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن أعيان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال ابن ياساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن صامت عن عبادة بن الصامت وحدثنا محمد ابن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال ابن ياساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأته عبادة ابن صامت عن عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا صلاة لوقتها. وقال رجل يا رسول الله وصلي معهم قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم وصلي معهم قال نعم إن شئت. Diriwayatkan daripada Hilal bin Yasaf dari Abil Musanna Al-Himsi dari Abi Ubay. Abi Ubay ini putra seorang wanita, putra istri Sayyidina Ubadah bin Samit, bukan putra
dari Sayyidina Ubadah bin Samit, tapi putra dari istrinya. Istri Sayyidina Ubadah meriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit. Jadi Sayyidina Ummu Darda meriwayatkan hadis dari Abi Darda. Kemudian istri Sayyidina Ubadah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ubadah. Nah, inilah kira-kira metode yang mereka katakan suami belajar, nanti istri belajar dari suami. Jadi mengajarkan kembali materi itu di rumah. Itu betul, tapi bukan satu-satunya, sehingga tidak memperbolehkan wanita-wanita untuk belajar agama sendiri, tidak memperbolehkan wanita untuk membuat majlis taklim sendiri. Ini pemahaman yang keliru. Memang wanita belajar dari suaminya juga wanita mesti belajar langsung. Itu banyak riwayat-riwayat sahabiah belajar langsung, bertanya langsung kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha, sesungguhnya, satakunu alaikum, selagi akan terjadi di atas kalian, ba'di, setelah aku. Apa yang akan terjadi? Umara'u, pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur, tashghuluhum, yang menyibukkan akan mereka, asya'u, oleh banyak hal, dari ibadah solat tepat pada waktunya, oleh banyak hal dari ibadah solat li waktiha, tepat pada waktunya, hatta yazhaba waktuha, sehingga pergilah waktunya ibadah solat. Fasalus salata li waktiha, maka solatlah kalian akan ibadah solat tersebut li waktiha, pada waktunya. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, usalli ma'ahu, aku solat lagi bersama mereka ketika aku sudah solat sendiri Nabi awal atau dengan jamaah yang lain? Qala, Nabi bersabda, na'am in syi'ta, ya, jika kamu mau. Berkatalah Imam Sufyan, in adraktuha ma'ahum usalli ma'ahum, jika aku mendapatinya salat bersama mereka, apakah aku salat bersama mereka? Qala na'am in syi'ta, benar jika kamu mau. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Abu Walid At-Tayalisi qala hadatsana Abu Hashim yani Az-Za'farani qala hadatsani Salih ibn Ubaidin an Qabisah ibn Waqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara'u min ba'di yuakhiruna salata fahiya lakum wa hiya alaihim fasallu ma'hum ma sallu kiblata. Nah, ini ajaran Islam, tidak mengajarkan pemberontakan, tidak mengajarkan pecah belah atau melengser pemimpin yang sah, walaupun berkaitan dengan ibadah solat sekalipun. Agama memberikan solusi, tapi agama bukan menafikan pemimpin yang menunda-nunda solat. Bukan berarti pemimpin menunda solat lengser, demo, tidak. Agama mengajarkan solat itu untuk dirimu tepat waktu, ikuti lagi mereka. Ini lebih jelas lagi dari Sayyidina Qabisah bin Waqqas. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum, akan terjadi di atas kalian, umara, pemimpin-pemimpin, mim ba'di, dari setelah aku, yuakhiruna shalah, mereka akan menunda ibadah salat. Fahiyalakum, dianya salat itu bagi kalian. Bagi kalian artinya kalian mengerjakan salat, kalian mengerjakan solat tepat pada waktu, itu keberuntungan buat kalian. Wahia alaihim, dianya solat itu berat di atas mereka, dianya solat itu memudaratkan di atas mereka, mudarat mereka kalau sampai menunda-nundanya. Hiyalakum, dianya solat bagi kalian, lakum, keuntungan, kalian kerjakan lebih awal, kalian beruntung. Hiya alaihim, dianya solat merugikan mereka kalau mereka menunda solat karena kesibukan kepemimpinan. Fasallu ma'hum, solatlah kalian bersama mereka. Ma sallawul kiblata,
selama mereka sholat menghadap ke kiblat yang sama. Selama mereka sholat menghadap ke kiblat yang sama. Begini menjaga persatuan yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan memecah belah umat seperti yang dilakukan oleh Mbah Wahabi atau Salafi yang menyebabkan tidak boleh sholat di situ imamnya bid'ah, jangan sholat masjid di situ imamnya fasik, jangan sholat lagi di situ di sana, akhirnya dipecah belah umat. Ini pemimpin notabene di akhir zaman itu negatif. Yang kedua, sudah jelas-jelas menunda waktu sholat. Nabi katakan, sholat kalian di rumah kalian, sholat lagi bersama mereka, sholatlah bersama mereka. Selagi sholatnya menghadap kiblat sudah, berarti dia saudara kalian. Cuman dosanya menunda sholat itu alaihim, bukanlah alaikum, tapi alaihim. Itu pertanggungjawabannya kepada Allah nanti di akhirat kelak. Kalau kalian mau pemimpin di akhir zaman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu nggak akan ada, nggak akan pernah ada. Jadi kerusakan negara, kerusakan agama, kerusakan pemimpin di akhir zaman itu perkara yang pasti terjadi. Maka kita harus menyikapinya sesuai dengan arahan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun iman nama anis salati wa nasiyaha, bab tentang seseorang yang tertidur dari ibadah salat atau ia melupakannya. Naam. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarni Yunus an ibn Shihab an ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar fasara lailatan hatta idza adrakana al-kara arasa waqala li Bilalin ikla lana al-laila dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam hina roja'a ketika pulang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Khaybar, dari perang Khaybar. Pasara lailatan, maka berjalan ya Nabi di malam hari. Lailatan di sana untuk taukid, sampai lailatan pun saro itu udah berjalan di waktu malam mananya. Pasaro berjalan malam ya Nabi, lailatan pada waktu malam, hatta sehingga idza adrakana karo, apabila telah memaksa, telah menimpa akan kami oleh rasa kantuk. Karo ar-rasa, tidur di ujung malam ya Nabi. Ar-rasa, tidur di penghujung malam. Wa qala li Bilalin, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal, ikla lana laila, jaga olehmu wahai Bilal bagi kami akan malam ini. Nah, kamu yang jaga malam ini. Karena dapat perintah dari Nabi, ya sudah, Sayyidina Bilal bikin persiapan untuk berjaga malam, yaitu dengan menghadap ke fajar terbit, mendudukkan ontanya, kemudian duduk bersandar ke onta, mengangkat kepala ke arah fajar. Itu usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal sambil menahan mata. Kemudian kita tahan, faghalabat Bilalan aina, maka mengalahkan akan Sayyidina Bilal oleh dua matanya. Wa huwa mustanidun ila rahilati, dia Sayyidina Bilal bersandar ke kendaraannya, bukan bersandar ke pohon. Sandar ke pohon berarti salah juga, karena pohon nggak akan bergerak. Ini bersandar ke hewan yang bergerak-gerak supaya bisa terbangun. Falam yastayqizun Nabi, falam yastayqiz Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terbangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala Bilalun, tidak juga Sayyidina Bilal, wala ahadun, tidak juga seorang pun,
min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta, sampai kapan terbangun? Idza darabathumus syamsu, apabila telah memukul akan mereka oleh matahari. Memukul akan mereka oleh matahari, itu bahasa kitabnya, maksudnya menyengat akan mereka oleh sinar matahari. Faqala, maka berkatalah Nabi, fakana, maka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalahum, yang pertama di antara mereka, istiqadan, terbangun. Fafazi'a, maka kagetlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, ya Bilal, mana janjimu menjaga malam ini? Kenapa kita ada siang baru terbangun? Faqala, berkata sina Bilal, akhadha binafsil ladhi akhadha binafsika. Nah, telah menguasai dengan diriku oleh sesuatu yang telah menguasai dengan dirimu, wahai Rasul. Saya telah dikalahkan oleh sesuatu yang telah mengalahkan dirimu. Bi abi anta wa umi ya Rasulullah, ku tebus engkau dengan mak dan ayahku, ku tebus engkau dengan bapak dan ibuku ya Rasulullah. Faqtadu rawahilahum syai'a, faqtadu rawahilahum syai'a. Faqtadu, apa itu faqtadu? Aisaku. Nah, lalu mereka menghalau kendaraan-kendaraan mereka sedikit. Lalu mereka menghalau kendaraan-kendaraan mereka sedikit. Ini dihalau, didirikan kendaraannya, disuruh berjalan, berpindah dari tempat yang tertidur tersebut. Dengan dasar perintah Nabi SAW, berpindahlah kalian dari tempat ini. Tempat ini sudah dikuasai syaitan. Nah, pahami bahasa ini, berpindahlah kalian dari tempat ini. Tempat ini sudah dikuasai syaitan. Nah, kalau sekiranya terlambat bangun di satu tempat, besok malam jangan tidur lagi di tempat tersebut, karena tempat itu sudah dikuasai syaitan. Nah, kalau duduk di satu tempat belajar mengantuk terus di tempat itu, cari tempat yang lain, karena tempat itu sudah dikuasai syaitan. Suma tawadda'a, kemudian berwuduklah Nabi SAW, wa amara Bilalan, memerintahkan ia Nabi akan Sayyidina Bilal, fa aqama lahumus shalah, maka mengiqamahkan ia Sayyidina Bilal bagi mereka akan salat, wa shalla bihimus subha, salat ia Sayyidina Bilal dengan mereka akan salat subuh, wa shalla bihim, salat ia Nabi dengan mereka akan salat subuh. Falamma qada salata, maka siapa saja, maka tak kala menunaikan ia Nabi akan salat, maka tak kala menunaikan ia Nabi akan salat, qala, Nabi bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha, siapa saja yang lupa ia akan salat, maka hendaklah dia mengerjakan akannya salat apabila dia ingat akannya salat. Fa inna salata, fa inna Allah ta'ala qala, maka sesungguhnya Allah SWT berfirman, aqimis salata lidzikri, tegakkan oleh kalian akan ibadah salat untuk mengingatku. Hadis inilah yang dipahami oleh Wahabi, sehingga tidak perlu mengqadha salat. Kenapa tidak perlu dan tidak wajib mengqadha salat? Karena hadisnya adalah man nasiya, siapa yang lupa salat wajib qadha, tapi yang sengaja meninggalkan salat hanya cukup istighfar saja. Nah, ini ciri khas istinbat hukum dari orang yang tidak belajar usul fikih. Nah, dalam bahasa usul fikih ada bahasa qiyas aulawiyat. Qiyas aulawi, kalau sekiranya makis
itu lebih layak diterapkan hukum daripada makis alih. Sementara lupa saja wajib qada, apalagi yang sengaja tentu lebih wajib. Wallahu a'lam. Qala al-Imam